Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga terang yang terang benderang kali ini. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Prasetyawan Sukma Wijaksono. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya mengambil program studi hukum keluarga Islam. Saat ini saya sedang berada di semester 3 dengan NIM 2022-060012. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video dengan tema 5 kaidah pokok qawaid fiqhiyah yang bertujuan untuk memenuhi nilai UAS ataupun ulangan akhir semester mata kuliah qawaid fiqhiyah yang diampu oleh Ibu Nurah. Teman-teman, yang pertama di sini saya akan menyebutkan 5 kaidahnya terlebih dahulu, baru saya akan memilih satu dari 5 kaidah tersebut untuk bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bima qasidiha, atau yang berarti bahwasannya segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyaqwi, yang berarti bahwasanya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysiro, yang berarti bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang berarti bahaya itu atau kemudaratan itu harus disingkirkan. Kaidah yang kelima yaitu al-adlatu muhakkamatu, atau yang berarti bahwasanya suatu adat itu bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Nah, di sini saya mengambil satu kaidah, yaitu kaidah yang pertama yang berbunyi al-umuru bima qasidiha, yang berarti segala sesuatu itu diniatkan kepada Allah. Ya, yang segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa, yang berarti bahwasanya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya niat itu merupakan hal yang sangat penting dalam kita melakukan sesuatu, baik itu sesuatu yang hubungannya antara manusia dengan Sang Pencipta atau hablum minallah, maupun antara manusia dengan manusia atau hablum minannas. Nah, dalam ibadah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, niat itu berkedudukan sebagai rukun, sehingga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Sedangkan perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia seperti muamalah, munakahat dan jinayah, niat itu menjadi penentu apakah perbuatan yang
dilakukan itu memiliki nilai ibadah ataupun tidak, dan apakah perbuatan yang kita lakukan itu bernilai dosa ataupun tidak. Nah, niat itu seringkali juga membedakan antara ibadah yang kita lakukan atau hanya suatu kebiasaan. Contohnya, ketika kita berpuasa, apabila kita niati puasa kita untuk beribadah pada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, dan kita juga bisa mendapatkan manfaat dari tubuh kita seperti kesehatan, terus porsi tubuh yang bisa terjaga, dan banyak lagi manfaatnya. Sedangkan apabila kita berpuasa diniatkan untuk menjaga tubuh kita ataupun untuk diet, maka apa yang kita dapatkan hanya berupa kesehatan fisik, tubuh yang proporsional, ataupun hal-hal lainnya yang kaitannya hanya bersifat duniawi saja. Nah, makanya sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu diniatkan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan itu dapat dinilai sebagai suatu amal ibadah. Jangan sampai kita ambil contoh puasa, kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, hanya akan mendapatkan hal yang sia-sia, ataupun hanya akan mendapatkan hal yang bersifat duniawi. Tapi juga apapun yang kita lakukan, kita usahakan untuk selain mendapatkan dunia, juga semoga kita dapat mendapatkan pahala akhiratnya dan nilai ibadahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.